أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 25 Surah Al-Furqan ayat 63. 25 Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmatnya iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita semua, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in,
tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, dan juga menjalin tali ukhuwah silaturahim di antara kita semua. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Pengajian kita hari ini sudah 3 kali terlaksana di madrasah yang kita cita-citakan jauh-jauh hari. Ya, walaupun anak-anak belum bisa merasakan belajar di sini, tapi insya Allah tidak lama lagi madrasah ini akan kita resmikan, ya, akan kita gunting pita, ya, sahabat mah gunting nama. Ya, karena memang ya ini menjadi harapan kita semua. Bersyukur hari ini kita berkumpul di saat orang sibuk, di saat orang terlalaikan dengan urusan dunia, tapi kita hari ini bisa mengerem, istirahat sejenak. Urusan dunia kita tunda, pas saya pikir ngagali udah heula, karena memang ada agenda, ya, rutin kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Bersyukur pada Allah karena tidak sedikit saat ini orang sedang terpedaya dengan urusan dunia. Rasulullah saat berkumpul dengan para sahabat berbicara, bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabat, sesungguhnya kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bukan karena amal ibadah kalian." Para sahabat kaget, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk ke dalam surga bukan karena amalmu?" Kata Rasulullah, "Ya, aku masuk ke dalam surga pun bukan karena amalku." Lantas karena apa ya Rasulullah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan mengangkat tentang orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-Furqan, surah 25, panjang sampai ayat berapa tuh? Tapi kita bahas 4-5 ayat saja, ya, karena memang waktu yang dibatasi dengan keadaan. Seandainya Allah tidak menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan, maka tentunya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, di antaranya kita semua, tentu akan senantiasa berada dalam kesusahan. Hari ini rahmat Allah mengalir terus-menerus kepada kita, dibarengi rizkinya, dibarengi ridhonya, dibarengi keberkahannya, ya, menimpa kepada kita semua, tiada lain adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi kebanggaan, kebahagiaan tersendiri bagi hamba-hamba Allah yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa diminta pun Allah senantiasa mengalirkan rahmatnya, rizkinya, keutamaannya kepada kita. Tetapi tentu kita selaku manusia biasa, manusia yang lemah, manusia yang serba kekurangan, kalau tidak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman." Wa dan ibadu hamba.
termasuk di antaranya kita semua. Siapa hamba? Hamba yang Allah ciptakan, makhluk. Kita hamba karena memang kita menjadi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani, hamba yang akan mendapat rahmat, kasih sayang, kemuliaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu allazina yamsuna 'alal ardi haunan. Ini poin yang pertama, Bu, yang mungkin agak sulit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alladzina, yaitu orang-orang yang sunnah, mereka berjalan alal ardi, di atas muka bumi ini. Kita mau tidak mau memang sedang berjalan di muka bumi ini, sedang berada di muka bumi ini, menjadi khalifah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di bumi ini. Yamsuna, mereka berjalan di atas bumi ini haunan, dengan rendah hati. Kalau orang yang sudah memiliki haunan, sifat terendah hati, tidak akan tersirat di dalam hati kita sifat merasa lebih dari orang lain. Berat. Karena kita kalau melihat orang lain, tudungna beda jeung urang, sia eta mah tiupna bedanya. Alusana urang pink, nyebutnya anu pink gitu. Aduh anu hejo teu kasebut, saya anu abi atuh hejo. Anu biru teu kasebut, aduh nih abi mah teu kasebut. Saya anu abi atuh biru juga Persib. Bingung, Bu. Kalau dalam hati kita selip sifat itu, maka haunan kita, rasa rendah hati kita itu hilang. Padahal Allah akan memberikan rahmatnya, kemuliaannya kepada orang yang memiliki sifat haunan. Haunan, Bu, ciria sekarang kadangnya haunan, padahal itu sifat manusia yang Allah beri rahmat, kemuliaan di sisinya. Apa? Rendah hati, merasa tidak lebih dari orang lain. Orang lain punya sepeda tinggal abi motor. Tapi lamun boga motor cek boga mobil, si eta mah bandua ge meuni ago tinggalin urang mah opat ban ge. Paham? Ya. Ini sifat ini yang harus kita hindarkan. Ada orang yang tidak mengaji, tidak berkumpul, si eta mah tara ngumpul jeung urang. Urang atuh kita ngumpul di pengajian. Aduh. Sifat sombong yang melekat sekecil apapun itu menghilangkan haunan yang ada pada diri kita. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat haunan yang sulit ini harus diusahakan oleh kita agar kita menjadi ibadur rahman, menjadi hamba yang dimuliakan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan. 1, 2. Ini yang lebih berat lagi. Wa idza khatabahum, dan apabila khatabahum, menyapa kepada mereka al-jahiluna, orang-orang jahil, nu orang-orang sok iseng, anu sok ngaganggu baik dengan perkataannya, perbuatannya, ya, dengan mencacinya, dengan menghinanya, dengan mencibirnya. Ketemu dengan orang seperti itu, orang-orang yang menjadi ibadur rahman, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membalasnya melainkan qalu salaman. Mereka mengucapkan salaman. Berat. Urang makan kanu molotot saeutik ge. Molotot. Gitu, minimal seimbang urang mah. Batur nyarekan carekan deui. Batur ngejek deui. Mun batur nakon, tuh takol deui cek ibu-ibu yang ngaku. Tapi mana rasungkul macing bener ditakol. Orang yang punya ibadur rahman mah mendapatkan kasih sayang Allah mah tidak, mereka mengucapkan qalu salaman. Didoakeun. Orang menghina kita cuma haji ge. Broken batur paling ge. Lah paling oge arisan.
Ya. Apa jawaban kita kepada orang seperti itu? Bodoh amat. Mana-mana orang-orang paling segitu. Netralisirnya. Tapi kalau yang ibadur rahman, ya Allah, semoga cibiran mereka menjadi peringatan bagiku. Kalaupun mereka salah, semoga Allah memberikan hidayah. Berat itu. Rasulullah saat datang ke Taif, tahu Taif bu? Tacan ke Taif, sami jeung Pak Asep, didoakan ke Pak Asep sing tiasa ka Taif. Ya. Begitu Rasulullah datang ke Taif, apa yang terjadi? Speaker parem. Elah atuh buat heula. Kudu dipampulikeun belum anyar ieu teh. Begitu Rasulullah datang ke Taif, apa yang terjadi? Rasulullah dicaci, dibenci, dilempari, bahkan diancam mau dibunuh. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, kalau engkau berkehendak berdoa kepada Allah, akan aku ratakan Taif ini, akan aku timpakan gunung ini. Apa kata Rasulullah? La, jangan ya Jibril. Innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Taif ini menjadi negara aman, tentram. Doa Rasulullah terjawab sampai sekarang. Taiflah negara yang paling aman, tentram di belahan jazirah sana. Coba kalau waktu itu Rasulullah mengancam, ya Jibril, ratakan dengan tanah, langsung diratakan. Doa Rasul dijawab, tapi Rasul tidak. Apa ya? Rasulullah menjawab dengan doa. Rasulullah dihina, dicibir, dilempari, ya, tapi Rasulullah jawab dengan doa agar mereka diberi hidayah. Inilah sifat orang-orang yang ibadur rahman, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ketemu dengan orang yang jahil, iseng, mengganggu kita, menganiaya kita, doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Kenayaan sampai Allah memberikan keputusan yang terbaik di antara kita dan orang lain. Cekurang sunama cenah ulah 11 12. Sa anu 11 12 nama. Lamun 11 12 berarti ya sami mawon kudu bae. Ya. 2 3. Walladzina, dan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, kemuliaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim, yaitu orang-orang yabituna, mereka menghidupkan malam, li rabbihim, kepada Tuhan mereka, sujadan, dengan bersujud, wa qiyaman, dan berdiri menunaikan salat. Orang yang akan mendapatkan ibadur rahman, mungkin ini bisa kita lakukan karena ini bersifat amaliyah. Orang yang menghabiskan malamnya tidak hanya dengan tidur, tetapi disisipi di sela-sela ketidurannya, di sela-sela kepulasannya, atau di akhir tidurnya dengan sujud dan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam. Kian bu, salat malam kemudian juga jam 4 dan setengah 5, setengah jam cukup. Ya, bahkan di dalam ayat lain, ya, dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, kanu qalilan minal lail ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam. Akhir malam berarti ya sebelum fajar. Kalau udah fajar masuk waktu subuh, siang. Di akhir malam mereka yastaghfiruna, memohon ampun. Ibu, orang yang akan mendapatkan ibadur rahman, hamba yang Allah muliakan, hamba yang Allah beri rahman, kasih sayang. Yang ketiga adalah orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan banyak sujud. Artinya mendirikan sholat malam, baik yang disebut dengan ya tahajud ataupun ya sholat sunnah apa bu?
Ayo, selain tahajud apa namanya? Kalau tarawih itu sholatnya sebelum tidur, habis sholat isya. Kalau qiyamul ramadan sudah tidur, kemudian sholat malam pada waktu ya bulan Ramadan, itu bedanya. Kalau hari-hari biasa disebut dengan tahajud kalau dilakukan setelah tidur. Kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail. Podo bae eta kene. Ya. Pak, yang bagus yang mana? Tergantung kedisiplinan kita. Ya, Sayyidina Umar senantiasa sholat malam sebelum tidur. Karena dia sangat ketakutan ketinggalan sholat malam. Umar beda, kalau dia selalu siap. Ya, sebelum subuh setelah tidur karena terkeberangan, bedanya gitu. Berhati-hati dengan kedisiplinan sama saja. Tapi kalau melihat ayat lain memohon ampun itu bil ashar, di akhir-akhir waktu malam. Ya, jadi sekitar jam, kalau ada sekarang 4:30, berarti ya jam 4 atau setengah 4. Ya, sholat tahajud, kemudian banyak memohon ampun. Yang berapa, Bu? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malamnya dibanyak digunakan untuk bersujud, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3-4. Loba kuwi ayat 20 meureun. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang disebut ibadur rahman, orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaquluna, mereka senantiasa berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam. Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan dijauhkan dari neraka jahanam. Maka ada doa sholat di akhir kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Doakan orang cukup ke salawat salam gejlong salam gejlong. Tidak, doa perbanyak doa di akhir sholat. Ya, dan doanya salah satunya yang tadi, kemudian yang ini Rabbana srif anna azaba jahannam, itu didawamkan. Ini doa, ya. Jadi kata Rasulullah menjelaskan di dalam ayat ini melalui firman Allah, walladzina yaquluna Rabbana srif anna azaba jahannam. Apalkeun, dawamkeun. Ya. Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah agar dipalingkan, dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Kenapa? Inna adzabaha, karena sesungguhnya siksanya neraka jahanam itu kana goroma, ya, itu adalah kekal abadi. Innaha, dan sesungguhnya neraka jahanam itu saat seburuk-buruk, mustaqarran, tempat, wa muqaman, dan tempat kediaman. Paling buruk-buruk tempat itu adalah neraka jahanam. Ada neraka wel, neraka sakon, ya. Paling dahsyat ini ada neraka jahanam. Maka Rabbana srif anna azaba jahannam, dawamkan, karena orang yang mendapatkan ibadur rahman, menjadi hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengatakan Rabbana srif anna adzaba jahannam. 4. Walladzina, dan orang-orang yang iza anfaqu, apabila dia membelanjakan, menggunakan hartanya, yang pertama lam yusrifu, dia tidak berlebih-lebihan. Mentang-mentang duitna loba sagala we dibeli, bari teu dipake. Duit teh loba teuing eta kantong, mulai kantong ningali merek kantong Elizabeth. Ya halus. Ya kita kantong merek Elizabeth. Ayahnya, Bu. Pas mah tauan wae.
Tahu atau dalam baheula deket ke Elizabeth. Ya, beliau yang terang Elizabeth itu di Jalan Otista ya di Moan. Nya, Bu di Otistanya, Bu. Terus, Bu. Oh, berarti pernah ke Elizabeth sadaya milarian kantong. Eta Bu kantong tos gaduh dua. Tahu yang kene eta meser kantong. Bari jeung digunakeun teu rasa. Cukup atuh Bu hiji kantong teh ngideukeun geus ledeh oge jadi saksi ledehna kantong kulit abi teh da diange ngaos. Coba Ibu gaduh kantong opat anu tilu teh diange kira-kira dihisab moal Bu. Dihisab. Berat dihisab lagi eta kantong. Hiji mubadir. Naon mubadir teu kagunaan. Tidak bisa dimanfaatkan itu mubadir. Cukup atuh Bu meuli kantong mah hiji we, atuh dua lah jeung serep loba ingin di kalima atuh rek dikoleksi di bumi. Aduh. Cek Allah lamun hayang mendapatkan ibadur rahman, membelanjakan harta itu jangan berlebih-lebihan. Pak atuh ditu kengeng kitu meser kantong kengeng ngan cek Allah tong lebihan. Lanjutkan. Walam yakturu dan juga jangan pelit. Abong-abong cepat saya pula berlebihan eta kantong geus ledeh oge duit boga da teu daek meuli kantong jang ngaji meuli prit-priteun bea ku sorangan eta kantong geus sararoe duit aya padahal butuh jang ngaji eta kantong tah kitu-kitu teh ulah atuh pariksa kitu ku pasek kantongna halus keneh halus keneh insyaallah lah ibu-ibu mah kana kantong mah da ganti-ganti ngangena tuh ieu hideung Senin hejo ya Jumat pink kantong teh beda-beda setiap majelis taklim yang dihadiri warnanya berbeda sesuai dengan aturan yang ada itu mah beda deh aturan anak itu mah aturan organisasi. Cuma kalau kita menggunakan sesuatu yang kira-kira tidak terpakai, mubazir, hati-hati. Kata Allah jangan berlebih-lebihan, lam yusrifu, jangan berlebih-lebihan, walam yakturu dan juga jangan pelit. Wa kana baina dzalika qawama dan jadikanlah di antara kedua itu qawama seimbang. Pasif naros ka ibu-ibu ayeuna. Bu, gaduh acuk sapriji di bumi. Hah? Eta lomari pinuh pagegelak ku acuk, Bu. Diange henteu. Tatangga urang aya nu make acukna dua-duana hiji diseuseun hiji diange seuseun ieu diange ulah balik kitu kurang mubadir numpuk dina lomari eta pakaian. Pikeun. Bagikeun. Dihisab teh berat ke angin gitu teh dia angin teh numpuk di lemari kira-kira keur naon lila-lila mah dipakai sayang cucu gitu teh nyabunya leres tuh Bu cukup atuh Bu kedua acuk mah ya setiap ada keperluan kita gunakan yang ada. Tong ditumpuk-tumpuk bari teu kapake. Kira-kira teu kapake buru-buru keluarkeun bagikeun bisa dihisab kayak keburu maot kayak. Ya, jadi kata Allah baina dzalika qawama. Ya, harus di antara itu semua seimbang. Menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya. Masih banyak sampai ayat berapa? Tapi waktu membatasi, nanti kita lanjutkan insyaallah minggu depan tentang ibadur rahman. Karena walau bagaimana ibadur rahman ini, hamba yang akan mendapat kemuliaan ini adalah bukan orang-orang yang hanya mengandalkan amal kebaikan kita, amal soleh kita, puasa rajin, sholat rajin, tapi tidak melekat sifat ibadur rahman, bisa jadi kita tidak mendapatkan kemuliaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan dengan sampainya ayat ini kepada kita bisa memilih ya berakhlak berkarimah, bertetangga dengan lebih baik, ya kemudian bersosial dengan lebih baik. Bagi orang yang menghina kita, mengunjing kita, mengusik kita, biarkan saja. Bila perlu lantunkan dalam mulut kita, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita dengan membalas.
Tetapi seorang ibadur rahman ini senantiasa memberikan ya ucapannya sedikit demi sedikit mengandung hikmah, mengandung doa permohonan kepada Allah